Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frizika Adela Putri dengan NIM 2311313072 dari Prodi Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. Selamat datang di video saya kali ini. Apakah Anda tahu bahwa status kewarganegaraan dapat berdampak besar bagi hak dan kewajiban seseorang? Hari ini saya akan membahas kasus-kasus menarik dan pelik terkait kewarganegaraan, termasuk kasus dual citizenship dan hilangnya kewarganegaraan. Jadi, simak terus ya. Apa sih kewarganegaraan itu? Kewarganegaraan adalah status hukum yang menghubungkan seseorang dengan suatu negara, memberikan hak dan kewajiban tertentu. Beberapa hak meliputi hak untuk memilih, mendapat perlindungan hukum, dan paspor. Namun, tidak semua orang bisa dengan mudah mendapatkan atau mempertahankan kewarganegaraan. Jenis kewarganegaraan ada dua, yaitu ius sanguinis, yaitu berdasarkan keturunan, dan yang kedua yaitu ius soli, berdasarkan tempat lahir. Nah, ius sanguinis yaitu kan berdasarkan keturunan. Ius sanguinis berasal dari bahasa Latin yang berarti hak darah. Dalam prinsip ini, kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan atau asal-usul orang tua, bukan tempat kelahiran. Contoh negaranya yaitu yang pertama ada Indonesia. Anak yang lahir dari orang tua warga negara Indonesia tetap diakui sebagai warga negara Indonesia, meskipun lahir di luar negeri. Yang kedua contohnya ada dari negara Jerman. Kewarganegaraan diberikan kepada anak-anak yang orang tuanya merupakan warga negara Jerman, meskipun lahir di negara lain. Keuntungannya yaitu memastikan anak-anak yang lahir di luar negeri tetap terhubung dengan negara asal keluarganya, dan menghindari perubahan kewarganegaraan karena kelahiran di tempat asing secara kebetulan. Tetapi ada kelemahan, yaitu anak-anak dari orang tua asing yang lahir di negara tersebut tidak otomatis mendapat kewarganegaraan yang bisa menyebabkan masalah kewarganegaraan atau statelessness. Yang kedua ada ius soli, yaitu berdasarkan tempat lahir. Ius soli berarti hak tanah. Prinsip ini menetapkan bahwa seseorang memperoleh kewarganegaraan dari negara tempat ia lahir, terlepas dari kewarganegaraan orang tuanya. Contoh negaranya yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Semua anak yang lahir di wilayah negara tersebut otomatis menjadi warga negara, meskipun orang tuanya bukan warga negara. Yang kedua ada dari negara Brasil. Setiap orang yang lahir di Brasil langsung diakui sebagai warga negara Brasil, tanpa memandang status kewarganegaraan orang tuanya. Keuntungannya yaitu mencegah terjadinya statelessness karena setiap anak yang lahir di negara tersebut otomatis memiliki kewarganegaraan, dan menyederhanakan pemberian status kewarganegaraan. Kelemahannya yaitu bisa memicu masalah birth tourism, di mana orang tua dari negara lain sengaja melahirkan di negara tersebut agar anaknya mendapat kewarganegaraan. Tidak selalu mencerminkan ketertarikan dengan negara tersebut, terutama jika ia tidak tinggal lama di sana. Kesimpulannya, setiap negara memiliki prinsip ius sanguinis atau ius soli, sesuai dengan kebutuhan dan nilai nasional mereka. Beberapa negara, seperti Prancis dan Jerman, menerapkan kombinasi kedua prinsip ini untuk memastikan anak-anak mendapat kewarganegaraan, baik melalui keturunan maupun tempat kelahiran. Studi kasus kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Salah satu kasus terkenal adalah hilangnya kewarganegaraan seseorang atlet karena ia tidak melapor ketika tinggal di luar negeri lebih dari batas waktu yang ditetapkan. Kasus hilangnya kewarganegaraan seseorang atlet adalah Petro Biasco, seseorang atlet seluncur indah dari Lithuania yang kehilangan kewarganegaraannya akibat acara di Rusia. Kewarganegaraan seseorang dapat hilang karena beberapa hal. Di antaranya, yang pertama ada memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewargaan negara lain. Yang ketiga ada mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia dan dikabulkan oleh Presiden. Yang keempat ada masuk dalam dinas negara asing dan menduduki jabatan tertentu. Yang kelima, menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing. Tetapi pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan dengan tegas untuk tidak melakukan pemulangan terhadap ratusan warga negara
Indonesia yang terlibat ISIS. Seseorang kehilangan status WNI secara otomatis akibat melakukan sejumlah hal yang diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Syarat kehilangan status WNI yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atau permohonannya sendiri. Yang keempat, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin. Selanjutnya, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Selanjutnya, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Lanjut, mempunyai paspor atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain. Dan yang terakhir, bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara. Nah, itulah yang dapat memberhentikan status kewarganegaraan kita sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, ada kasus anak-anak yang lahir di luar negeri dan tidak diakui sebagai warga negara oleh negara asal orang tua mereka. Hal ini menimbulkan dilema bagi keluarga diaspora. Contoh kasus di Indonesia yaitu anak-anak keturunan Indonesia yang lahir di negara yang menganut ius soli, tetapi kewarganegaraan Indonesia mereka sulit untuk diakui. Berikut adalah cuplikan videonya. Senangnya tula tula tula, senangnya tula tula tula. Because everyone was singing loud and nice. You get to know more about my culture, and it was like so fun that I get to like experience this with my friends. And it took like 5 weeks, I think, to understand, and it was pretty easy once I first got into it. Pengantarnya saya pakai bahasa Inggris ya, supaya mereka mengerti. Saya pikir anak-anak perlu tahu bahwa Indonesia itu kaya dengan lagu-lagu Indonesia, dengan segala macam budaya. Lagu daerah itu kan 15 bahasa ya, plus bahasa Indonesia. Jadi 16 bahasa yang mereka pelajari sedikit gitu. Mereka juga kaget, tapi mereka they did it. Pro dan kontra dua citizenship di Indonesia. Beberapa negara tidak mengizinkan warga negaranya memiliki kewarganegaraan ganda. Alasan utamanya adalah perlindungan identitas nasional dan pencegahan konflik kepentingan. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama ada negara Indonesia. Indonesia melarang kewarganegaraan ganda bagi orang dewasa. Anak-anak yang lahir dari orang tua beda kewarganegaraan boleh memiliki 2 kewarganegaraan sampai usia 18 tahun. Setelah itu, mereka harus memilih 1 kewarganegaraan. Alasannya, Indonesia khawatir kewarganegaraan ganda dapat memunculkan kesetiaan ganda dan masalah hukum terkait kewajiban warga negara, seperti pajak atau kewajiban militer. Contoh lain ada dari negara Cina, India, dan Arab Saudi. Tetapi ada beberapa negara yang memperbolehkan warga negaranya memiliki lebih dari 1 kewarganegaraan. Hal ini biasanya didorong oleh mobilitas global, perlindungan hak individu, dan kemudahan berbisnis. Contohnya negara Kanada, Jerman, Australia, dan Swiss. Keuntungan dari hal tersebut yaitu mobilitas yang tinggi, hak ekonomi di 2 negara, dan keamanan yang ekstra.
Kerugiannya, kebingungan hukum, pajak ganda, dan potensi konflik kepentingan dengan kewajiban militer atau politik. Soal orang Indonesia yang banyak mempunyai keahlian khusus di Indonesia supaya bisa bersaing dengan negara maju lainnya, apakah itu mendapat perhatian kita? Kaitannya terutama tentang dual citizenship, dual kewarganegaraan. Saudara, kita punya di dalam prolegnas rencana perubahan undang-undang yang undang-undang tentang kewarganegaraan yang di situ disebutkan antara lain kemungkinan membuka dual kewarganegaraan. Itu sudah diajukan pada awal pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi begini pertimbangannya. Kan undang-undang itu dibuat oleh pemerintah bersama DPR. Pemerintah pada dasarnya ingin agar dual kewarganegaraan itu dimasukkan di dalam undang-undang kita. Sehingga itu tadi, orang-orang kita yang ahli di luar negeri tapi sudah punya kewarganegaraan lain bisa diberi kewarganegaraan kita. Nah, pembahasan sementara di DPR belum bisa. Meskipun kita tetap memasukkan di dalam prolegnas namanya, Program Legislasi Nasional. Belum bisa dengan alasan-alasan antara lain soal nasionalisme gitu. Karena kalau kita buka dual kewarganegaraan, itu nanti efeknya bukan hanya orang ahli, bisa orang Indonesia, diaspora Indonesia yang punya keahlian bisa pulang ke Indonesia dengan dua kewarganegaraan, tetapi juga bisa saja Indonesia ini terbeli. Ini kekhawatiran orang, bukan kekhawatiran saya. Itu pembahasan waktu itu di DPR. Begini loh katanya, kalau buka duit kewarganegaraan, sekarang apa-apa orang bisa beli. Nanti bisa orang kaya raya, orang asing, dengan mencari berbagai cara, gitu, ingin juga dapat duit kewarganegaraan, dan dia bisa membeli Indonesia itu dengan uangnya. Nah, itu alasan mereka pada waktu itu. Bisa nanti orang disuruh milih presiden berketurunan asing dan seterusnya, sehingga pada waktu itu masih ditunda, bukan ditolak. Itu masuk di dalam pemikiran kita. Karena sebenarnya kepentingannya lebih pada kemanusiaan juga. Ada misalnya ya, saya setiap ke luar negeri ditanya oleh teman-teman diaspora yang perempuan-perempuan yang ikut suaminya di luar negeri. Dia punya aset di Yogyakarta misalnya, atau di Jawa Tengah atau di mana lah. Punya aset karena ayah dan ibunya di Indonesia. Dia ikut suaminya ke luar negeri dan dengan sendirinya ketika dia menyatakan ikut kewarganegaraan suaminya, kewarganegaraan Indonesianya hilang. Karena kita hanya menganut satu kewarganegaraan. Nah, ketika mereka akan menerima warisan dalam bentuk aset tanah misalnya, mereka ini saudara, tidak boleh. Mereka ini tidak diboleh. Halo? Ya. Mereka ini tidak boleh memiliki tanah atas namanya. Tidak boleh mempunyai benda-benda tak bergerak atas namanya. Sehingga dia tidak berhak atas warisan itu kecuali dia jual ke orang lain. Gitu. Baru dia bisa dapat hak atas warisan itu. Padahal dia ingin aset itu ada di tetap atas nama dia dan tidak dijual. Tapi undang-undang melarang dia mempunyai aset itu. Apalagi dia di luar negeri sudah punya anak, gitu. Nah itu saya dapat pengaduan seperti itu banyak. Dulu ada kalau tidak salah ya ada Yayasan Melati itu kaum diaspora ibu-ibu Indonesia yang mengalami persoalan seperti itu, sehingga saya termasuk yang mengusulkan dulu ada dual
citizenship ini dengan segala pembatasannya. Saya menerangkan ini sekedar untuk menjelaskan bahwa ini ada dalam pemikiran kami. Nanti kita diskusikan lebih banyak tentang ini. Nah, itulah pembahasan kita tentang kasus kewarganegaraan. Masalah ini lebih dari sekedar paspor. Ia melibatkan hak, kewajiban, dan identitas kita sebagai bagian dari suatu bangsa. Apa pendapat kalian tentang kewarganegaraan ganda? Apakah negara seperti Indonesia seharusnya lebih fleksibel? Tulis komentar kalian di bawah dan jangan lupa like serta subscribe untuk konten menarik lainnya. Terima kasih. See you.